Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saya berharap tidur saudara semalam cukup dan hati saudara siap hari ini untuk bisa menjalani hari yang baru. Tentu saja bersama dengan Tuhan. Saudara, hari ini mari kita memulai hari bukan hanya dengan jadwal, tetapi juga dengan hikmat dari Tuhan yang bisa menuntun kita untuk menghadapi segala situasi dengan hati yang benar. Saya mau mengajak kita bersama-sama membaca dari Amsal 16 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Mari kita bersama-sama memperhatikan. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Saudara, Tuhan sangat serius terhadap kesombongan. Bahkan menyebutnya sebagai kekejian. Kenapa? Karena kesombongan menaruh kepercayaan tertinggi kepada dirinya sendiri, bukan kepada Tuhan. Dan kita harus ingat, kesombongan tidak selalu tampak seperti orang yang suka menyombongkan diri di depan orang lain. Kadang kesombongan itu muncul dalam hati yang merasa tidak butuh nasihat. Dari hati yang merasa saya tidak butuh pertolongan. Bahkan tidak butuh Tuhan. Sebaliknya, dalam ayat 6 menunjukkan apa yang seharusnya kita miliki dalam hati, yaitu kasih, kesetiaan, dan takut akan Tuhan. Bukan dengan kekuatan atau prestasi kita, dosa itu dihapus. Kita tahu bahwa lewat kasih karunia Tuhan yang mendorong kita untuk bisa hidup menjauhi kejahatan. Saudara, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya kesombongan itu tidak ada dalam hati kita. Saat kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka kita akan menghormati Tuhan kita. Kita mau tunduk kepada pimpinannya. Kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Hati yang mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hati yang mau tunduk kepada Tuhan. Biarlah setiap kita memiliki hati yang demikian. Saudara, saya pernah mendengar cerita tentang seorang pemimpin gereja yang sangat disegani. Ia pintar, disiplin, bahkan sangat berhasil di dalam pelayanannya. Tetapi di tengah keberhasilannya, ia mulai merasa bahwa semuanya terjadi karena kehebatannya sendiri. Ia jarang berdoa, ia tidak lagi mau ditegur, dan perlahan jadi jauh dari Tuhan. Hingga satu hari, Tuhan mengizinkan sesuatu yang besar terjadi dalam hidupnya. Di tengah kehancurannya itu, ia menangis dan berkata, "Saya sadar, Tuhan tidak pernah perlu saya. Tetapi sayalah yang memerlukan Tuhan." Dari titik itu, hidupnya berubah. Bukan jadi lebih berhasil, tetapi jadi lebih takut akan Tuhan dan rendah hati. Saudara, apakah hari ini kita berjalan dengan hati yang takut akan Tuhan? Apakah kita merasa cukup bijak sehingga kita tidak mau untuk diberikan masukan, dikoreksi? Apakah kita merasa cukup kuat sehingga kita tidak perlu bersandar lagi kepada Tuhan? Jika ya, mari saya mengajak hari ini kita bertobat. Karena kesombongan tidak selalu terlihat di luar, tetapi selalu diketahui oleh Tuhan. Mintalah hati yang lembut, roh yang takut akan Tuhan, dan hidup yang bergantung kepada kasih karunia dari Tuhan. Hari ini, jangan izinkan kesombongan diam-diam bersarang. Berserahlah, andalkanlah, dan takutlah akan Tuhan. Sebab itulah jalan menuju hidup yang dijauhkan dari kejahatan dan didekatkan kepada Tuhan.
Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah hidup saudara hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, biarlah Engkau memeriksa hati setiap kami. Kalau ada di antara kami yang diam-diam memiliki hati yang sombong, diam-diam kesombongan itu bersarang di dalam diri kami. Biarlah Engkau yang boleh memberitahu kami, menegur kami, dan mengubahkan setiap kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang sombong, karena kami sadar kami hanyalah manusia biasa yang memerlukan Engkau. Dan biarlah kami boleh bersandar kepada Engkau sepenuhnya. Kami memiliki hati yang takut akan Engkau. Dan kami mau belajar untuk mendengarkan, menerima masukan, menerima teguran, menerima koreksi. Tolonglah kami ya Tuhan. Pimpinlah setiap langkah hidup kami. Kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.